Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang renung ke-1 bersama Filosofa. No judge, no hate comment, we critical and sharing. Sesuai slogan dari channel ini, jadi setiap ruang renung yang ada akan mengangkat satu pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh sahabat renung sendiri, bahkan saya pribadi. Untuk ruang renung ke-1 ini akan mengangkat pertanyaan, kenapa umat muslim harus mempelajari ilmu-ilmu lainnya padahal sudah punya sumber kehidupan atau sumber pedoman yang sangat penting, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang mana kita tahu dua sumber ini adalah sumber yang sangat kompleks ya, yang sangat kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan gitu kalau misalkan ternyata ada yang menyaksikan gitu ya. Nah, ternyata setelah kita selidiki, menariknya adalah banyak sekali filsuf-filsuf dari muslim yang bahkan ada juga pelopornya. Siapa dia? Mari kita bahas. Untuk yang pertama adalah Al-Kindi. Beliau lahir dari tahun 801 sampai 873 Masehi. Dan memang semua sepakat bahwa beliau adalah orang pertama yang mengenalkan filsafat ke dunia Islam. Beliau bisa mengintegrasikan filsafat Islam dengan filsafat Yunani dan secara sistematis sehingga tidak menimbulkan ledakan yang boom. Tapi yang namanya juga orang ya, ada yang suka ada yang enggak, tapi melalui beliau orang-orang bisa menerima filsafat dengan sangat baik. Nah, apa sih yang dikembangkan oleh beliau? Karena kan ya yang kita tahu ya, filsafat itu kan terkenal dengan perdebatannya ya. Dari sisi ini, sisi itu, dan lain-lain. Walaupun kita bisa ambil manfaat pentingnya dari filsafat adalah belajar memahami untuk menerima pendapat orang lain. Sebenarnya sih itu ya. Kalau versi saya sendiri, nggak tahu nih sahabat renung versinya apa. Nah, kita lanjut ya. Nah, Al-Kindi ini dia membuat karya-karya besar dan yang sering terlihat adalah matematika dan optik. Oke, yang kedua, Al-Farabi. Beliau lahir tahun 872 sampai 950 Masehi. Sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Wow, ini juga sebagai salah satu tokoh yang saya kagumi juga. Jadi, apapun tokohnya selagi pemikirannya saya cocok, itu saya ngefans juga ya. Oke, ia berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan filsafat Yunani, terutama logika dan metafisika Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, negara utama, dan dipengaruhi oleh ide Plato tentang negara ideal. Jadi ini kalau para negarawan mungkin cocok banget baca ini ya. Yang ketiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir tahun 980 Masehi sampai 1037 Masehi. Dikenal di dunia barat dengan Avicenna. Makanya banyak banget ya anak-anak namanya Avicenna mungkin berharap secerdas beliau. Nah, beliau ini adalah seorang polimatik yang sangat berpengaruh, ahli filsafat, dokter, dan penulis. Karyanya yang sangat terkenal adalah Kitabul Sofa atau Kitabul Sifa ya katanya. Dan ini adalah ensiklopedi filsafat dan sains yang menjadi rujukan utama selama berabad-abad. Dan terkenal juga beliau menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Pantas ya beliau bisa dianggap sebagai cendekiawan. Nah, berikutnya Ibnu Rushdi. Lahir tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Nah, beliau ini juga punya nama lain, namanya Averroes. Nah, kalau misalkan udah punya nama lain di dunia barat, berarti beliau sangat ngetren banget ya. Mungkin kalau punya IG kayaknya udah, wah, followernya banyak. Nah, dia terkenal dengan usahanya untuk mendamaikan filsafat Aristoteles dengan ajaran Islam. Komentar-komentarnya terhadap karya Aristoteles sangat mempengaruhi pemikiran di Eropa. Sehingga Eropa mungkin memperhitungkan, wow, sahabat muslim ternyata punya kualitas yang sangat bagus setelah adanya Ibnu Rushdi ini. Berikutnya, yang kelima, ini juga adalah tokoh yang sangat saya kagumi karena selama saya kuliah itu pemikiran beliau menjadi dasar-dasar yang kita pelajari juga ya. Nah,
yaitu adalah Al-Ghazali. Mungkin tuh nama ngetrennya adalah Al-Ghazali. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Nah, beliau itu adalah sebetulnya bukan filsuf murni, tapi beliau lebih menguasai ilmu teologi. Tapi karena komunikasinya yang sangat kritis, ya, beliau juga bisa dianggap sebagai filsuf oleh para pengikutnya, bahkan para pembaca setianya. Nah, beliau memiliki kemampuan juga di bidang hukum, lalu gelarnya yang paling terkenal adalah Hujjatul Islam, pembela Islam, karena perannya yang sangat penting dalam mereformasi pemikiran Islam. Kemudian ia juga bisa menyadarkan bahwa walaupun filsafat dianggap bertentangan dengan agama, tapi dia mampu untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat kritis dan bisa memberikan pemahaman untuk para umat muslim saat itu, bahkan sampai sekarang. Nah, dari kelima filsuf ini harapan kita sih sebetulnya bukan menganggap remeh Al-Quran dan hadis ya, justru Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber utama kita, tapi ilmu filsafat juga bisa menjadi pilihan untuk kita pelajari supaya bisa memaknai kehidupan ini tentunya dari berbagai sisi pendapat, dari berbagai sudut ilmu, sehingga pemahaman kita juga menjadi lebih utuh. Nah, kalau dibicarakan tentang pendidikan ya, nah, apakah guru juga penting nggak sih ya untuk mempelajari filsafat? Ya, menurut saya sangat penting. Saya sendiri selama kuliah itu kurang lebih ada 5 mata kuliah khusus untuk filsafat, yang menandakan guru itu penting sekali untuk merenungi setiap kejadian yang ada dalam karirnya lah ya, kurang lebih begitu. Mungkin supaya lebih paham sebenarnya filosofi itu apa gitu ya kan, mungkin kalau kita lihat di internet yang berseliweran itu kan filosofi itu terdiri dari kata philos and sophia gitu kan. Philos itu artinya cinta, sophia itu artinya kebijaksanaan. Nah, apakah ada pengertian tersendiri menurut versi Muslim? Nah, ternyata saya udah ketemu nih di buku ini. Judulnya Falsafah Pendidikan Islam. Mungkin nanti sahabat renung juga bisa ikut baca. Ini menarik banget bukunya. Nah, beliau ini yang bikin namanya adalah Profesor Dr. Umar Muhammad Al-Tumi Asy-Syabalini. Nah, ini memang menjadi rujukan utama kita kalau misalkan memang para guru-guru mau mempelajari lebih dalam tentang ilmu filsafat. Nah, kalau menurut saya Profesor Umar ini punya penjelasan filsafat yang romantis. Karena bahasanya itu nggak umum kayak yang berseliweran di internet gitu ya. Seperti yang kita tahu, bangsa-bangsa Arab itu kan terkenal punya istilah yang lebih mengena ke dalam hati. Nah, oke, kita lihat di halaman 25 ini ternyata ada pengertian tentang filsafat. Nah, menurut beliau, filsafat ini punya arti cinta akan hikmah. Gak beda jauh sih ya sama tadi yang cinta kebijaksanaan. Tapi kan kayaknya kayak susah banget gitu kan, kebijaksanaan lebih ke kayak sifat gitu ya yang perlu ada latihan di situ. Nah, ini kayak lebih sederhana Profesor Omar itu. Dia bilang cinta hikmah. Nah, yang namanya cinta kan akan selalu dikejar kemanapun gitu ya. Apapun perbedaannya, apapun keanehannya akan berusaha untuk dipelajari, akan berusaha untuk dipahami ya kan. Nah, kemudian hikmah. Hikmah sendiri kan kalau kita lihat sesuai kamus ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bahasa yang benarnya gitu, punya arti manfaat yang terkandung dari setiap peristiwa yang kita temui. Nah, kita juga kan terlepas kita sebagai guru, terlepas sebagai profesi kita sebagai manusia kan akan selalu menemui peristiwa yang baru setiap harinya. Nah, dari setiap peristiwa yang baru itu pasti harus ada yang kita pelajari dari situ. Nah, itulah hikmah. Nah, berarti kan luar biasa banget ya Prof. Omar ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, menurut beliau ini juga ada di
Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya barang siapa yang diberi hikmah maka ia telah diberi kebaikan yang banyak. Gitu, mungkin kebaikan yang banyak ini akhirnya ngacu juga ke tadi yang kebijaksanaan gitu ya. Nah, hikmah, nah ini versinya Pak Omar ya. Kalau Pak Omar sok kenal banget ya, nggak apa-apa lah ya. Kalau versinya Pak Omar ini tadi kan sesuai kamus itu, hikmah itu adalah manfaat yang bisa kita dapat dari setiap peristiwa yang ada. Nah, kalau beliau ini romantis bahasanya. Hikmah itu adalah benda hilang bagi orang mukmin yang ia bisa cari dimanapun ia berjumpa. Bener kan, kayak mencari jodoh dari setiap kemungkinan yang ada. Cuman ini lebih ke hikmah gitu ya, manfaat supaya perilaku kita, perbuatan kita itu lebih direnungi, lebih dijelaskan lah. Mau ngambil perilaku ini agak mikir gitu ya, perilaku ini agak mikir gitu. Nah, terus filosofi itu orang yang mencintai hikmah dan berusaha mendapatkannya. Selain itu, mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dan cinta juga bermakna bahwa filosofi itu bukanlah orang yang duduk terasing dari alam yang diangankannya, dan tidaklah akan dianggap betul-betul seorang filosof bagi orang yang kurang mempunyai perasaan yang mendalam dan turut serta sendiri secara luas dalam usahanya untuk menemukan berbagai-bagai tanda yang mendalam tentang hidup manusia. Ya, mungkin karena ini terjemahan bahasanya agak rancu, tapi sebetulnya beliau sangat romantis sekali. Jadi ya memang karena filos itu cinta, jadi orang yang mempelajari filsafat itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mempelajari setiap fenomena yang ada. Nah, mungkin untuk saat ini kita akan mulai mencoba tidak begitu mudah untuk memberikan dugaan-dugaan gitu ya. Mencoba dari sisi ini, sisi itu, dan lainnya. Nah, mungkin terbayang juga dari filsafat-filsafat Yunani pun kurang lebih sama seperti itu kan. Aristoteles memiliki konsep apa, Plato memiliki konsep apa, Descartes punya konsep apa, dan semuanya nggak ada yang salah karena punya pemikirannya sendiri dan punya sebab kenapa beliau memikirkan itu gitu. Mungkin itu sebenarnya yang ingin diangkat dari ilmu filsafat ini. Nah, besar harapan saya melalui channel ini, anggapan negatif tentang filosofi itu semakin berkurang dan malah bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih baik gitu ya. Alasan saya mungkin sebenarnya mengangkat pertanyaan kenapa muslim harus butuh filsafat sementara sudah punya Al-Quran dan hadis. Latar belakangnya sebetulnya dosen saya sendiri. Jadi ada kala di mana beliau ngapain susah-susah mempelajari filsafat yang sudah ada jelas Al-Quran dan hadis. Akhirnya timbullah konsep mencari pertanyaan ini gitu ya. Dan ternyata kita sudah pelajari ya teman-teman bahwa memang filsafat khususnya itu perlu juga untuk kita sebagai bahan renungan. Kan untuk mencapai sesuatu yang kita cinta jalannya banyak dong ya. Apa mungkin beliin coklat atau beliin yang dia suka atau memberi perhatian atau menunggu atau berpikir dan lain-lain. Mungkin saya pikir juga sama untuk mencintai sebuah hal ya, khususnya saya, Tuhan saya sendiri, kemudian menjalani kehidupan saya dengan baik, caranya banyak. Salah satunya adalah mempelajari filsafat ini. Oke, untuk ruang renung berikutnya, yang kedua tentunya, insya Allah saya akan membahas tentang lingkup kehidupan saya sebagai guru dalam sudut pandang filsafat. Mungkin beberapa tokoh ini tidak semuanya saya libatkan dan akan saya usahakan semoga bisa menginspirasi sahabat renung semuanya. Terima kasih. Jika ada kritik atau saran silahkan sampaikan di bawah kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.